Saya sebagai orang yang pernah menjelajah Indonesia, hampir 600 pulau di seluruh Indonesia, dan Papua adalah salah satu pulau yang pernah saya jelajah. Saya memohon dengan sangat kepada Bapak Prabowo, mewakilkan diri saya pribadi, ya, dan aspirasi dari masyarakat Papua, tolong ditinjau kembali kebijakan untuk pengolahan nikel di Papua. Sebenarnya jelas-jelas pemerintah itu sudah tahu ya. Pemerintah itu bukan goblok, bodoh, ya, bukan orang gila. Sudah tahu dampaknya kerusakan akan terjadi seperti apa ketika perusahaan nikel ini masuk ke yang dimana yang jelas-jelas pulau kecil. Pulau itu sudah jadi destinasi wisata. Nah sebenarnya pemerintah itu sudah tahu, tapi kok bisa tanda tangani kontrak persetujuan perusahaan nikel masuk ke sana. Jadi guys ya, kalian selama ini berpikir OPM atau KKB itu kejam ya. Sebenarnya yang kejam adalah pemerintah. Dan sekarang kalau kita nggak ngeramein, kita nggak gerakin sampai kedenger, sampai jelas dan ke atas, yang paling atas, kita nggak akan bisa ngebantuin bahwa Raja Ampat jangan sampai rusak. Tugas gue udah ngonten, udah ngebuatin, ngeviralin, tugas kalian nge-share video ini, kita ramein biar ini video sampai ke top-top, ketemu sama orang-orang bener yang bisa nutup tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Gue nggak peduli mereka yang merusak Raja Ampat maupun hutan serta lingkungan lainnya di Indonesia, itu mau investor negeri, investor asing, yang jelas mereka adalah orang-orang yang melanggar konstitusi dan di-enabling oleh negara, diberikan izinnya, aksesnya, dan penjagaannya oleh negara. Raja Ampat disebut sebagai surga terakhir di muka bumi. Dengan lebih dari 75% terumbu karang bumi ada di Raja Ampat. Ada 1.000 lebih vegetasi, ikan, dan juga lainnya di sana. Tapi demi proyek bernama hilirisasi, demi proyek bernama nikel yang hanya menguntungkan elit dan juga oligarki, surga tersebut mau diubah menjadi neraka di dalam bumi. Menteri ESDM Bahlil menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pembekuan izin usaha pertambangan perusahaan tersebut berlaku sejak Kamis 5 Juni 2025. Langkah ini diambil usai penolakan kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat oleh aktivis lingkungan dan aliansi masyarakat sipil karena mengancam ekosistem. PT GAG Nikel merupakan anak perusahaan PT Antam Tbk, salah satu badan usaha milik negara. Bahlil mengatakan izin usaha pertambangan produksi perusahaan tersebut untuk menambang nikel di Raja Ampat terbit pada 2017 dan mulai beroperasi setahun setelahnya. Sebelumnya, penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat disuarakan Greenpeace Indonesia dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference and Expo di Hotel Pullman, Selasa 3 Juni 2025. Kepala kampanye hutan Greenpeace Global untuk Indonesia, Kiki Topik, mengatakan wilayah Raja Ampat akan rusak apabila aktivitas tambang terus dibiarkan. Dampak merusak akibat industri nikel sudah terjadi di sejumlah daerah seperti Halmahera, Wawoni, dan Kabaina. Kini aktivitas serupa mulai menjalar ke Raja Ampat. Raja Ampat terancam rusak karena invasi mobil listrik. Jadi lokasi favorit tambang nikel. Safe Raja Ampat. Pemerintah tidak boleh abai. Pemerintah harus segera cabut izin perusahaan tambang nikel di Raja Ampat ini. Pemerintah seenak-enaknya ya memberi izin, mengeksploitasi alam sebegitu besarnya. Ini gara-gara itu nih, kayaknya hilirisasi nikel itu yang disebut oleh Pak itu. Ya Allah. Mending nggak usah ada mobil listrik kalau gini ya, kalau merusak alam seperti ini ya. Ya, semoga pemerintah tidak abai, pemerintah segera bertindak
Jangan hanya ngambil untungnya saja, Pak. Ya. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Semuanya harus bersuara untuk Raja Ampat agar alam kita nggak semakin rusak oleh tambang-tambang seperti itu. Ya Allah. Save Raja Ampat untuk Presiden Prabowo. Daripada Anda terus-terusan menuduh publik ditunggangi gerakannya oleh asing, lebih baik Anda fokus kepada asing yang merusak lingkungan dan juga hutan kita. Asing untuk siapa? Asing untuk konstitusi kita yang mengamanahkan untuk menjaga bumi dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Gue nggak peduli mereka yang merusak Raja Ampat maupun hutan serta lingkungan lainnya di Indonesia, itu mau investor negeri, investor asing, yang jelas mereka adalah orang-orang yang melanggar konstitusi dan di-enabling oleh negara, diberikan izinnya, aksesnya, dan penjagaannya oleh negara. Raja Ampat disebut sebagai surga terakhir di muka bumi. Dengan lebih dari 75% terumbu karang bumi ada di Raja Ampat. Ada 1.000 lebih vegetasi, ikan, dan juga lainnya di sana. Tapi demi proyek bernama hilirisasi, demi proyek bernama nikel, yang hanya menguntungkan elit dan juga oligarki, surga tersebut mau diubah menjadi neraka di dalam bumi. Kita perlu selamatkan ini, teman-teman. Kalau buku PKN, buku IPA di sekolah seringkali mengajarkan kerusakan lingkungan karena kita buang sampah sembarangan, percayalah, yang jauh lebih besar dampaknya untuk kerusakan lingkungan adalah negara yang serampangan memberikan izin dan berkong-kali-kong dengan oligarki untuk merusak lingkungan demi nikel, demi sawit, tambang, dan lain sebagainya. Papua bukan tanah kosong. Raja Ampat hanya salah satunya. Masih ada jutaan hektar hutan dan pohon yang dideforestasi dari tahun ke tahun. Save Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong, dan selamatkan bumi Indonesia. Guys, ini bukan soal OPM atau KKB, tapi soal alam dan ekosistem. Negara lain menjaga alam dan ekosistem, kini justru Indonesia malah merusak. Jujur sebenarnya kami orang-orang Papua itu cinta dengan negara ini, ya. Kami tidak mau ingin ada negara ini. Ya sebenarnya jelas-jelas pemerintah itu sudah tahu ya. Pemerintah itu bukan goblok, bodoh, ya. Bukan orang gila. Sudah tahu dampaknya kerusakan akan terjadi seperti apa ketika perusahaan nikel ini masuk ke yang dimana yang jelas-jelas pulau kecil, pulau itu sudah jadi destinasi wisata. Nah sebenarnya pemerintah itu sudah tahu, tapi kok bisa tanda tangani kontrak persetujuan perusahaan nikel masuk ke sana. Jadi guys ya, kalian selama ini berpikir OPM atau KKB itu kejam ya. Sebenarnya yang kejam adalah pemerintah ya. Sebenarnya yang kejam itu pemerintah. Sedangkan OPM itu mereka memperjuangkan ya, mereka sesuai jalurnya mereka ya. Mereka tidak merusak alam dan ekosistem. Yang merusak alam dan ekosistem adalah pemerintah.